Satu-satunya apologet Islam yang katam 3 segmen, cuman saya yang katam 3 segmen. Saya pernah di dunia debat, pernah di dunia reaksi, dan saya pernah di dunia yang di lapangan gitu. Yang notabene nggak semua teman-teman itu dapat kesempatan untuk menjajal ketiga segmen ini gitu kan. Dan Nanti insya Allah tahun depan udah mulai di lapangan aku. Dan Uniriva saya ajak kemarin ya. Saya bilang, Uni, udah saatnya kita turun-turun ke lapangan ya, membagi ilmu. Tujuannya apa? Di bawah itu teman-teman, banyak sekali misionaris bergentayangan. Dan yang paling miris tahu nggak Uniriva? Banyak penonton yang udah nonton 3 tahun, 4 tahun dunia debat ini, harusnya kan mereka sudah bisa mengcounter misionaris. Bahkan kalau dibilang secara kemampuan mungkin dia sudah bisa hadapi pendeta seharusnya. Mereka kalau WA sama saya, Kojul, ternyata Yesus tuh gini-gini ya, ini ayatnya kan, mereka bisa tampilkan ya, ayatnya gini-gini. Tapi begitu ketemu misionaris, tahu nggak yang dia lakuin apa, Uni? Apa? Diusir pakai sapu. Itu Jadi kenapa hawa nafsu lebih mendahului daripada ini. Makanya aku bilang Iya, karena mungkin reaktif mereka nih ngeliat maksudnya. Edis. Iya. Jadi aku bilang, aku langsung marahin ibu itu. Bu, ibu nonton debat udah berapa lama? 4 tahun. Terus misionarisnya ibu apain? Ya saya usir lah Kojul. Masa datang ke kampung kita nawar-nawari agama? Lah, kenapa diusir pakai sapu, Bu? Harusnya tunjukkan adab Islam. Ajak dia ke rumah, kasih dia teh, kasih dia kopi, kasih dia makanan, ajak dia diskusi. Tunjukkan kepada dia ajaran yang benar. Harusnya seperti itu. Itu baru alumni dari penonton dunia debat. Ya. Oh gitu ya Kojul, tapi orangnya nyebelin gitu. Ya, Itulah aku saya mau bilang, nanggapin saya juga berharap nih. ya, dengan kita edukasi teman-teman, kita berharap ya, di setiap daerah di Indonesia ada orang-orang yang memang siap untuk menghadapi misionaris-misionaris ini. Alangkah kerennya. Ya, alangkah kerennya kalau ada penonton-penonton kita yang kirimin video ke saya, Kojul, ada misionaris datang, terus saya injili balik, ini videonya. Oh kan enak, kita angkatnya juga bangga kan. Iya. Ada videonya kita angkat dengan rasa bangga, inilah orang-orang dari hasil nonton dunia debat. Seperti itu. Silakan Uni. Nih, aku mau kasih contoh ya. Sorry itu saya. Nih. Memang kamu pengasuhnya setan itu, pengikut setan kamu. Kalau kau umat kita huruf seperti kau, usikat kau. Kurang ajar ngomongnya itu. Kau jangan usah ngancam-ngancam saya, buta huruf. Kismin, usikat kau. Jangan kau ngancam-ngancam saya di sini. Kau hanya modal-modal kayak gini, tua tapi bodoh, makanya kau kayak gini. Hidup kau itu tua tapi bodoh. merasa sok berani menentang umat Islam. Loh, kenapa? Nanti. Lihat, saya sudah lihat ini. Loh, saya sudah bilang, saya tinggal di Tangerang pun saya aman-aman saja karena saya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sherlock, kamu tempatnya di mana? Ya udah, kau yang Sherlock, ku cari kau. Namamu siapa? Oh, kurang ajar kamu, bangsat kamu. Muhammad siapa? Nih ya. Ini adalah tipikal orang Islam yang ketika melihat dogi menggonggong ikut menggonggong. Ini yang membuat terkadang ketika kalian terbawa hawa nafsu, kalian tidak berilmu. Kecuali kalian kayak aku nggak sombong. Aku sekeluar tandu aku pun aku ngerti dengan apa yang aku ucapkan. Bukan aku sombong loh, karena aku udah terlatih gitu loh. Aku udah 6 tahun terbiasa. Setinggi apapun emosiku melihat mendengarkan nabiku dihujat, aku tidak kehilangan esensi ucapanku. Mampu nggak kalian begitu? Gini Contoh. Uni, kalau Robert itu memang jangan ditanggapi. Kalau udah yang menghujat, Iya. udah turun aja gitu. Enggak, maksudnya gini. Enggak apa-apa Jul. Kalau mampu bertarung Jul. Tapi udahlah kemudian cuman ngancam-ngancam. Ngapain? Ya, jangan. kalau aku- Jangan pernah kalau main aku- fisik ancaman teman-teman. Makanya kalau aku beda. Aku naik ke tempat Edis. Kau tengok kan aku tempat Edis. Apa yang dia bawa? Muhammad Raja Sek katanya kan. Oke. Nggak apa-apa. Nabi Muhammad dikatakan Raja Sek gara-gara memiliki kekuatan 30 pria. Aku nggak perlu membantah. Cukup kutanya balik. Kalau nabiku dikatakan Raja Sek gara-gara memiliki kekuatan 30 pria, apa kabar dengan Tuhan yang memiliki kekuatan 100% Tuhan? Barangnya lebih kuat mana? Itu yang membuat aku di-kick di Komal Edis.
Nggak Setuju. perlu aku merendahkan nabiku, merendahkan Tuhan orang lain. Cukup kutanyakan cara berpikirnya. Nah, sama kayak ini nih. Si Mata Pisau kan membuat lagu Nabinya Mokondo. Aku nggak perlu ketakutan, kemarahan, emosi. Enggak. Ayo mari kita kupas tuntas pakai dalil. Kalau nabiku dikatakan Mokondo, alasannya apa? Nabiku kecil-kecil udah kerja, nikah dengan perempuan pakai mahar. Ketika hidup pun nggak makan dari minta-minta dan sedekah, bahkan diharamkan makan zakat dan sedekah. Tapi kalau kutanya ada Tuhan yang berkekuatan 100% Tuhan, nggak pernah kerja, minta-minta hidupnya, itu Mokondo nggak itu? Aku turun dulu, kena batasan aku. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi tujuan kita di sini ya kita edukasi. Sekali lagi, memang giro kita tuh terpanggil. Saya ngerti kenapa banyak orang kayak begitu ketemu misionaris langsung jijik gitu ya. Mungkin mereka membayangkan, wah ini edis gitu kan. Tapi sekali lagi, mari ya kita tunjukkan ajaran yang benar dengan cara ajak mereka untuk berpikir, ajak mereka untuk menggali lebih dalam. Ngerti nggak sebenarnya mereka dengan agama yang mereka jual ini? Itu sih. Nah itu yang coba saya lakukan. Punya pasukan, dia punya kekuatan, makanya akan membasmi siapapun yang tidak menerima dia. Makanya di dalam hadis ada, ya aku diperintahkan untuk memerangi semua manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada tuh, sesuai dengan nubuatan ini. Yesus, kaciilah mucukmu, jangan berbuat jahat kepada mucukmu. Pret. Dar, kamu salah baca tadi, Dar. Salah baca. Kisah para rasul 3 ini loh. Kisah para rasul 3 loh. Aku baca loh. Kisah para rasul 3. Coba lihat baik-baik. Mungkin kamu Salah yang baca informasi sama katanya. saya. KPR berapa? KPR 3 ayat berapa? Astagfirullahaladzim. Lu kalau nervous bilang aja. Sudah gua tunjukkan. Ini loh brother. Masa nggak lihat? Gimana? KPR 3 nomor 23. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengar Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini siapa Nabi yang membasmi ini? Siapa? KPR 3 nomor 3. Lah itu KPR 323. Emang KPR berapa? Dibilang tadi KPR 3 nomor 3. Aduh, sudah diperlihatkan begitu jelasnya bilang 3. Coba, siapa Nabi kalau tidak mendengarkan ucapan Nabi itu akan dibasmi? Hanya Nabi Muhammad. Aku diperintahkan untuk memerangi semua manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya Yesus mah boro-boro dia membasmi, malah dia dibasmi di tiang salib menurut iman kalian. Nah, coba, masuk nggak akalmu? Halo brother. Ya. Brother. Masih itu. Kabur. Naik lagi. Malah kabur loh. Naik lagi. Naik lagi bang. Ternyata nabi yang membasmi itu sudah dinubuatkan sebagai nabi yang terakhir. Naik lagi. Piro. Aduh, malah si Pironya pergi deh. Naik lagi Piro, kepental kamu kayaknya. Yesus mana ada Yesus membasmi, ngawur kon. Silakan on cam, Zilpania salah naik kah? Di sini wajib on cam, Muslim, Kristen, wanita, cewek, cowok. Silakan. Enggak, saya mau tanggapi yang Iya on cam dulu. Udah baca. Kalau on cam Anda mau menanggapi 1 jam juga boleh. Silakan on cam. saya mau menanggapi Iya yang boleh. Mau menanggapi, mau menonggopi, mau nengekok, katik-kotik, lo ketehe. On cam. Saya on cam, Anda on cam. di Alkitab itu tadi Ih, yang Anda baca on nggak ada cam. ditulis nama Muhammad loh. Mukamu jelek kah? Kok kamu nggak mau on cam? On cam. Di bacaan itu Iya, nama elunya Muhammad on belum cam. ditulis. Kalau lu on cam, gua kasih bicara. Mukamu jelek apa ini? Ya kenapa? Malu. Saya gak Nggak memandang ada kamu anak jelek kecil. atau nggak apa-apa. Ada. Mau anak kecil anak apa sama aja. Kecuali anak kecilnya diapain, dipukulin baru nggak apa-apa. On cam. Enggak, saya mau menanggapi yang Ya sudah, saya hitung sampai 5. Kalau nggak on cam saya turunkan. Siji, loro, nama Lalu, Muhammad itu belum papat, ditulis di sana.
Nah, Iya on cam dulu kau. Rani, engkau kan yang kau kait-kaitkan dalam Alkitab si Muhammad. Dasar ontak nih. Iya loh. Udah, dasar kau. Suruh on cam malah nggak on cam. Sorry ya, di sini wajib on cam. Kalau nggak on cam, turunkan. Kenapa? Piro turun? Habis kuotamu. Apa takut? Biro, Nah, aduh rame banget Biro. Udah kamu beramai banget di jalan ini ya. kamu yang turunkan saya gimana sih? Kemana Anda? ada saya nurunkan, ngapain saya nurunkan kamu? Ah, nggak ada guna dan manfaatnya. Di situ. Yang pasti ini Ndar ya, yang pasti itu Ini, bukan berbicara. Tar dulu. Bukan berbicara. Tar brother ya, lu pelajari dulu. Gua mau ngambil ini sesuatu dulu. Suruh. Pero siapa nabi yang akan memerangi? Siapa nabi yang akan membasmi itu siapa? Oke, aku jawab. Ya, siapa Iya, boleh, sih yang boleh. menceritakan itu? Yang pasti itu bukan Nabi Muhammad ya, teman-teman. Itu Ya, bukan kalau cerita bukan Nabi Muhammad, siapa nabi yang akan membasmi? Saya ulangi, nih, ya. Oke, aku baca ayat 18. Aku baca ayat 18 saja. Iya, 18. sabar. Dari 18 Sabar ya. dulu. Sabar dulu. Ini lihat nih ya. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengar nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Siapa nabi kalau tidak didengar ucapannya akan memerangi, akan membasmi itu siapa? Jawab. Aku baca dulu. Silakan. Dari ayat 18 aku baca. Ayat Iya, 18 boleh. Aku baca ya. Ya. Oke. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaran nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ayat 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Teman-teman, situ berbicara tentang Kristus Yesus ya. Ayat 21, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ayat 22, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Ayat 23. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang telah mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat. Sorry. Dan akan terjadi. Jeder. Bentar dulu dong. Jadi potong dulu dong. Iya. Ayat 23. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Jeder. Sabar aja. Dan Terus. semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan Jeder kon. Abraham oleh keturunan semua bangsa di muka bumi dan Udah, cukup sampai di situ. Sekarang saya tanya. Emang bener.
Karena Iya, memang sekarang benar, saya tanya. orang-orang yang nggak percaya. Ya, bentar, aku jelasin dulu. Iya, boleh, boleh, Dikit boleh. aja, aku jelasin dikit lah. Ya, boleh, boleh. Itu memang benar Bang Nandar. Bener, jeder kon. Bener, yes, oh yes, oh no. Nah, dengar dulu. Itu kan Ya, ayat itu silakan. berbicara tentang apa Nandar? Orang-orang yang nggak Tentang percaya bahwa Nabi. Yesus itu. Iya. Makanya Yesus itu dalam kekristenan itu kami nggak pernah nolak Yesus juga itu sebagai nabi. Nggak pernah kami nolak Loh. dia sebagai nabi. Nggak Di mana pernah kami Yesus nolak sebagai membasmi Tuhan. saya tanya? Di mana Yesus Bentar membasmi? dulu. Ya memang kata membasmi di sini harus dibinasakan orang-orang yang nggak percaya sama dia dalam. Waduh, kata basmi harus diganti. Brother, aku punya lagu buat brother nih. Brother Piro, aku punya lagu. Sabar dulu. Iya, sabar dulu. Sabar dulu. Ini kan rumah aku, kamu jangan mendominasi. Kecuali kau PK. Gini, Bang PK Nandar. aja PK. Bawa kamera teman-teman yang nonton banyak teman Iya, lu aku nggak sabar selesai jelasin, sabar mereka brother. anggap aku salah Sabar dalam sabar penjelasan. sabar. Sabar Loh, sabar. gimana sih Nandar? Iya, sabar. Nah, Ya tadi sabar saya ya udah ngomong, brother. udah jelasin. Jangan Ya udahlah, teman-teman Kristen lu itu ngomong apa dulu. ngomongnya nggak Lu benar, ngomong kan? dulu, lu ngomong dulu dah. Gimana Silakan sih? ngomong dulu dah. Ya, Ngomong dulu tenang silakan. lah. Jadi teman-teman ya, teman-teman Kristen, nah, ayat itu berbicara tentang apa? Memang benar. Dikatakan di dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Malah telah ke mengaruniakan situ. tunggal, supaya bentar dulu, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Memang orang-orang yang nggak percaya tentang Yesus itu akan dibinasakan. Oke, Memang akan baik. binasa mereka, Di mana? Di mana? Di mana Yesus membasmi? Nabi itu yang Memang membasmi ada loh. yang dibasmi, memang Dia di mana? orang-orang yang Di nggak mana percaya Yesus membasmi saya tanya? menerima Yesus. Katanya ajaran Basmi. kasih di mana Yesus membasmi? Basmi Coba, itu di mana? berbicara tentang apa? Berbicara tentang kebinasaan kekal bagi orang-orang yang percaya sama Nggak Yesus. ada di situ ayatnya kebinasan kekal. Nggak ada. Iya, memang Nggak ada begitu. ayatnya di situ kebinasan kekal nggak ada. Jangan ditambah-tambahin nih. Sabar, sabar. Lihat ini. Ini kan lagi Ini lihat jelasin. brother, lihat brother, lihat brother. Lihat brother. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengar nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Pertanyaan saya, siapa nabi yang membasmi kalau ucapannya tidak didengar? Siapa? Betul, Ndar. Siapa? Betul, Kapan Ndar. Yesus Betul. membasmi? Itu kan udah jelas, Ndar. Yang tidak menerima, tidak mendengar Yesus, nggak mau paham tentang Yesus, nggak mau percaya sama Yesus, mereka itu akan dibinasakan loh. Iya, Gimana kapan sih? Yesus membasmi? Saya tanya, kapan Yesus membasminya? Kalau Nabi Muhammad jelas. Oke, dalam hal itu, Apa dalam sebentar hal nih? itu, Gua tunjukkan hadisnya. Enggak, gua tunjukkan hadisnya. Lu dari tadi lu mulu dulu dong. Buat Yang dari pasti tadi itu lu bukan mulu. Dari tadi lu mulu nih. Nih sabar dulu. Aku itu tidak menceritakan tentang Nabi aku Muhammad. diberi berbicara Nabi Muhammad itu. Bukan. Itu bukan Nabi Muhammad. Ada hadisnya kalau Nabi Muhammad nih. Sabar dulu. Giliran. Enggak. Iya Aku baik. mau turun dulu, aku mau kerja, Iya. Aku mau turun. Iya, sabar dulu. Satu hadis dulu. Nah, bentar. Ya, satu dulu. Oke lah, silakan. Satu hadis Silakan, dulu. apa? Ini Nabi Muhammad, brother. Nih, ya, saya tunjukkan silakan. hadisnya. Sahih. Ini Nabi Muhammad. Nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah Allah. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka kecuali dengan haknya. Sedangkan apabila mereka menyembunyikan kekafiran dan kemaksiatan, maka Allah akan menghisab mereka. Dan dalam bab tersebut ini jelas penjelasan itu jelas Nabi Muhammad itu akan membasmi ya siapapun yang tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini ucapannya sesuai, sabar dulu. Sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam kisah para rasul. Sabar. Ya, Itu kan ini menurut loh. hadis kamu, bukan Iya, menurut ini kami. karena dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengar Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Yesus kapan Nggak ada membasmi? korelasinya, Kalau Nabi Muhammad, Ndar. udah Korelasinya katanya dengan mau Nabi kerja. Muhammad, Ndar. Lu katanya mau Bukan kerja. korelasinya dengan Nabi Muhammad. Iya udah Nggak ada terserah hubungannya kamu. dengan Nabi Muhammad. Terserah kamu Kerja, udah. Kerja ya. Oke, makasih. Siap. Ya, Nanti lanjut sama-sama. lagi. Iya, Oke, bentar. Biro, makasih ya. Pur, kamu Udah katanya mau kerja. Katanya mau kerja. Aduh, ya gimana? Kamu tuh kalau Ya, jadi boleh. bintang film itu peran antagonis itu cocok buat kamu bener. Iya. Besok-besok mungkin besok-besok main sama Zuma. Perannya antagonis keren. Ya, benar. Aku perannya jadi Sengkuni.
Ya terserah kamu lah. Wow, Semar Badrana ya alak kadalah tampiling ku aing barudak. Hahaha. Wah, ya udah Bang Bira makasih ya. Nah, aku Nah, screenshot gitu, dulu, aku iya. screenshot dulu. Ya, yang ganteng dong, yang ganteng. Yang ganteng. Ya ini udah ganteng, Cuk. Gitu dong. Nah, udah. Ya. Ya udah, Tuh, udah. dia aja Tutup ngepen. Yo. Tutup. Ternyata dia ngepens teman-teman, mau dipamerin ke teman-temannya. Nih, aku nih di screenshot sama Yonatan Nandar tuh. Orang Kristen aja ngepens sama aku, teman-teman. Itu orang Kristen ngepens sama aku sampai minta foto bareng. Ini orang Kristen loh, ngepens sama aku. Sumpah itu barusan tuh. Dia malah minta foto bareng sama aku. Yang ganteng dong, yang ganteng. Tuh, orang Kristen aja ngepens sama aku. Akibat mereka kalah bubuk semua. Joseph bubuk, si RK bubuk. Udahlah, buka hatimu teman-teman. Ini gak ada nabi yang membasmi kecuali Nabi Muhammad. Ini loh. Yesus malah dibasmi. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengar nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel, sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini, tentang zaman di mana nabi ini akan membasmi yang tidak mendengar ucapannya. Itu hadisnya yang mana? Ini. Nah, kena kan mereka? Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Jeder kon. Udahlah teman-teman. Ya, nggak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Joseph bubuk, si RK bubuk, Jaki Sembiring bubuk. Mana si Edis? Udahlah, Edis aja. Kristen pada bubuk semua nih. Kasihan aku. Ini kok nggak ada, teman-teman, nggak ada bunga-bunga ini. Kenapa nih? Tumben ini nggak ada bunga-bunga ini. Kemana bunga-bunganya ini? Kok pergi ya? Apa nggak bisa digip aku nih? Oke, Joker, makasih. Begitu dong, bunga-bunga lah. Bunga mawar merah, satu tanda cinta yang berarti bahwa kau cinta padaku. Oh bahagia dua hati saling berbagi. Astagfirullahalazim. Teman-teman, ini saya waktunya sebentar lagi ya, karena setengah 12 saya mau siap sholat Jumat ya. Silakan Kingdom on cam. Wih, keren kali nih. Wih. Selamat siang Bang Nandar. Selamat siang Kingdom. Halo. Ingat Pak, ini maksimal sampai setengah 12 ya. Setengah 12 saya mau sholat Jumat. Ya. Oke, no problem. Iya, gimana Pak? Wah, kenapa? Ini sabar dulu, saya tanya nih sama Bapak. Kalau Edis Sidabutar pakai kacamata hitam karena dia juling. Mau saya tunjukkan video Edis juling. Sebentar dulu. Bapak ini jangan ikut-ikutan orang juling. Nih, saya tunjukkan. Kalau Bapak nggak juling, nggak usah pakai kacamata hitam, Pak. Nah, kalau Edis pakai kacamata hitam karena dia juling, Pak. Ini saya tunjukkan. Bapak nggak usah ikut-ikutan Edis. Sabar dulu Pak. Sabar dulu, ini room saya loh ya. Saya mau nunjukkan Edis juling. Sabar dulu. Dia mau Sabar dulu. juling, mau apa Iya, ya? sabar dulu Pak. Ini kan room saya. Mau nunjukkan Edis juling ke, mau nunjukkan Edis nggak juling ke, kan terserah saya toh Pak. Ini kan room saya. Ya kan, makanya maksud saya, kalau nggak usah niru-niru tren orang lain, bikin tren aja sendiri. Nih, saya tunjukkan ya. Jadi nggak usah pakai kacamata hitam ala-ala Edis itu. Dia itu juling, makanya pakai kacamata hitam. Kalau saya pakai kacamata Sabar dulu Pak. Nih, saya tunjukkan videonya. Muslim terutama atau termasuk dalam hal itu adalah saya. Ya, saya memilih-milih. Saya nggak mau diskusi dengan orang awam. Kenapa saya
mau diskusi dengan Kang Nandar. Sabar dulu. Dalam menurut saya Ustadz Nandar memiliki pemahaman akan Islam yang di atas rata-rata. Banyak yang memiliki pemahaman dengan Islam yang di atas rata-rata. Contohnya Kang Sunandar, ya, Sugi, ya, itu saya akui orang-orang yang. Jadi kalau si Edis itu pakai kacamata hitam, kan dia juling, Pak. Bapak juling apa enggak? Jangan-jangan Bapak juling juga nih. Kalau Edis itu, Pak, sabar dulu, Pak. Kenapa Edis pakai kacamata hitam? Karena dia juling. Jangan menggunakan tren orang lain. Jangan-jangan Bapak juling juga, ya kan? Edis itu, Pak, itu saya sudah kenal lama. Kenapa dia pakai kacamata hitam sekarang ini? Karena kalau ngomong nggak pernah simetris. Kalau saya kan ngomong, Bapak di depan, saya di depan ngomong tuh. Kalau Edis, aku kenapa berdebat dengan Bang Nandar? Karena Bang Nandar pinter. Matanya itu kemana? Orangnya di depan, matanya ke samping. Itulah orang juling, Pak. Jadi kalau Bapak nggak juling, ngapain pakai kacamata, Pak? Saya normal-normal aja. Oke, kita straight to the point aja. Ya, Yesus sering berdosa, Pak, temanya, Pak. Ya, saya mau menanggapi sedikit tentang apa yang Bro katakan tadi, bahwa ya Anda kan bicarakan tentang Muhammad di dalam Alkitab. Tuh, kok lari ke begini? Iya, Itu saya diskusi sama orang lain, sama si Piro, Pak. Bapak kok langsung ke situ? Kita dari awal nih, Yesus Enggak, sering ya. berbuat dosa. Oke, di mana Yesus sendiri berkata, siapa yang bisa membuktikan bahwa saya itu berdosa? Mana ada nggak? Saya buktikan bisa, mau. Ketika Yesus mencuri keledai, ya Yesus mencuri keledai, tapi keledainya nggak dibalikin, Pak. Ya kalau framing itu kan sudah basi itu dari Ya kok basi? Itu ayatnya ada kok basi. Berarti Yesus berdosa itu mencuri keledai tanpa dibalikin, Pak. Karena memang ini bahasa yang sudah basi, yang selalu disampaikan oleh umat apologet Islam. Ya emang mencuri keledai itu, Pak. Makanya nggak basi, itu fakta. Yesus mengambil keledai orang tanpa di keledai itu dibalikin. Itu namanya mencuri, Pak. Mencuri. Arti mencuri itu apa, Bro? Baik, mencuri itu adalah mengambil hak orang lain dengan secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Kalau terang-terangan namanya menjamret, Pak. Kalau mencuri itu secara sembunyi-sembunyi yang mana orang itu tidak tahu kalau barangnya dicuri. Contoh nih. Baik, kita baca ayatnya. Sabar dulu. Oke. Buka aja ayatnya. Buka aja ayatnya, coba. Buka aja ayatnya. Tidak ada dusta di antara kita. Iya, buka aja. Di situ ada dua dosa yang dilakukan oleh Yesus. Coba Anda buka. Di kitab apa itu yang Anda mau? Malah nanya. Iya, saya kira udah tahu. Aduh, Bapak. Gua kira Bapak sudah tahu. Ngomong aja di mana, Bang, ayatnya. Anggap aja saya nggak tahu. Makanya Anda mendalilkan. Coba buka ayatnya di mana? Iya, saya bukakan ya. Saya bukakan. Oke, silakan. Oke, saya bukakan ya. Sabar ya, Pak ya. Sabar. Ya, saya kira udah tahu. Anggap aja saya nggak tahu. Oke. Nih, malah saya yang bekerja nih namanya. Ya, Anda mendalilkan. Anda harus membuktikan. Baik, sabar ya. Nih, Matius 21 ayat kedua. Ya, nih saya tunjukkan aja nih, Pak. Bapak lihat sini. Mudah-mudahan Bapak nggak juling ya, Pak ya, kayak Edis ya. Nih, Pak, lihat, Pak. Sini, Pak. Oke, kita baca dari ayat yang pertama. Iya, astagfirullah. Iya, pas ini, Pak. Tadi disuruh baca, malah sekarang ketika saya mau bacakan. Nanti kalau Bapak mau bacakan sesudah dan sebelumnya silahkan. Saya pada entry point-nya aja. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jika ada atau jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Ada dua dosa yang dilakukan oleh Yesus. Pertama,
Ya. Dia mencuri keledai karena kalau mencuri itu secara kaidah bahasa, secara KBBI adalah mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Yesus sembunyi-sembunyi nih ngambilnya nih. Yang kedua, dan jikalau ada orang menegur kamu, jika ada, nyatanya kalau kita baca ayat ini sampai selesai, nggak ada orang yang menegur. Ya, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Sampai 2025, Yesus tidak pernah mengembalikan keledai yang dia curi. Sedangkan di ayat ini, ia akan segera mengembalikannya. Ada 2 dosa yang Yesus lakukan. Yang kedua dosa berbohong, yang pertama dosa mencuri. Silakan. Oke, baik. Sebelum saya menjawab, apakah ada nggak di Quran itu tertulis? Ini malah Quran. Iya. Aduh, malah Quran. Supaya Malah Quran, Pak. Saya kira tadi mau dia baca ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga tuh Oke, ke Bible, ternyata nggak mampu menjawab. Oke, baik. Nah, tadi kan Anda menuduh bahwa Yesus mencuri. Nah, Saya nggak menuduh, saya menjabarkan apa yang tertulis dan definisi mencuri nih. Saya tunjukkan dah, Bapak. artinya nggak tahu ketika definisi seseorang mencuri. mau mencuri, ketika dia merencanakan suatu pencurian, dia tidak akan lagi berdiskusi dengan orang lain untuk mau melakukan pencurian itu. Dia bisa langsung eksekusi dan datang dan langsung mengambil. Nih, Pak. Tetapi di situ jelas ada pesan. Jika Enggak, ini apa ada orang yang bertanya kepadamu, katakan. Nah, di sini Yesus sendiri mengatakan Tuhan memerlukannya. Dia akan Iya, segera coba. mengembalikannya. Di sini Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan memerlukannya. Tapi, baik. Sekarang saya tanya sama Anda. Tuhan dalam bahasa Yunani-nya apa? Nggak usah tanya karena saya Nggak usah tanya. Kita buktikan tuh. Sabar dulu. Nanti kita buktikan di ayat itu berbicara Tuhan atau Tuhan. ya Tuhan atau Tuhan itu sama saja. Beda. Kalau Tuhan di dalam bahasa Yunani itu theos. Sekarang saya tanya, di situ tertulis theos atau tidak? Jadi Tuhan kemana-mana. Yang disematkan kepada Yesus itu adalah kurios. Bukan adalah kurios di atas segala kurios. Tuhan di atas segala Tuhan, atau Tuhan di atas segala Tuhan. Maka, Tuhan dalam bahasa Yunaninya itu theos, bukan kurios. Kurios itu mister, tuan, sayyid dalam bahasa Arabnya. Ya, artinya dia itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Saya nggak bahas Tuhan di atas segala Tuhan. Yang saya tanya di situ terjemahannya dari theos atau bukan? Ya whatever lah. Kalau di situ bilang theos, saya tunjukkan. Enggak, kalau theos pasti Tuhan. Ya. Terus di situ Mau saya bacakan Yunaninya. Saya nggak mau berbohong. Nggak usah. Kok nggak usah bahasa Yunani? Saya bacakan Yunaninya. Enggak, saya bacakan dulu Yunaninya. Kalau dipakai Sabar dulu. Saya bacakan Yunaninya biar tidak ada pitah di antara kita. Ternyata kalian ditipu dengan terjemahan LAI, tidak ada kata Tuhan di situ. Seolah-olah Tuhan memerlukannya. Itu terjemahan yang sesat, Pak. Ini saya bacakan dalam bahasa Yunaninya. Ya. Nah, kita lihat teman-teman. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukan. Ini terjemahan yang salah. Saya baca di dalam bahasa Yunani. Sini wajah Bapak kenapa? Nangis. Kai eantis yumin hai pete eraite ho titit ho kurios hauton kreian ehei Euteo de apostele taus. Nah, ternyata Bapak di sini bukan theos, kurios. Kenapa diterjemahkan jadi Tuhan? Ayo. Iya. Nah gitu dong Pak, ganteng Pak. Kenapa Bapak normal? Kenapa pakai kacamata? Bagusan begini, nggak gelap. Memang saya ganteng. Ya iya, Bapak ganteng kenapa pakai kacamata hitam? Kalau Edis pakai kacamata hitam karena juling. Nandar, kenapa aku berdebat dengan Nandar? Karena Nandar pinter. Ini matanya kemana-mana. Kalau Anda kan normal seperti saya, lurus tuh. Nah, jadi bagusan kayak gini.
Ya, jadi Oke, bro, kembali ke ayat ini. ya, jadi arti kata kurios dalam bahasa Yunaninya itu artinya kan penguasa. Nah, Yesus itu dia adalah penguasa di atas segala penguasa. Saya nggak tanya penguasanya, dia adalah Pak. penguasa tunggal. Jadi semua, makanya Yesus berkata. Di mana? ketika Di dia mana bangkit, ayatnya kalau Yesus penguasa tunggal? Di mana? Matius 20, Matius 28 itu dikatakan setelah kebangkitannya dia berkata bahwa segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. Telah diberikan. Jadi dia Telah adalah diberikan. Yang memberi siapa? Yang memberi siapa? pemegang kuasa. Jadi Oh, kuasa yang bumi diberi, dan surga itu berada yang di dalam lebih berkuasa yang memberi atau yang diberi? Oke, jadi secara manusianya dia diberikan kuasa. Yes, secara manusia. Udah Pak. Gini aja. Kita jangan lari kemana-mana. Bapak sudah lari kemana-mana. Kita buktikan dulu Yesus berdosa di ayat ini. Jangan kabur kemana-mana. Yesus di sini ada 2 dosa, mencuri keledai dan dia berbohong tidak mengembalikannya. Padahal di ayat ini, Pak, lihat Bapak nih. Ini ada 2 clue di sini. Yang pertama, kalau ada orang yang menegur, ada nggak orang yang menegur? Tidak ada. Katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Kapan dan di mana ayatnya Yesus mengembalikan keledai yang dia curi? Anda tahu nggak mencuri itu apa nih, Pak? Mencuri itu apa, Pak? Mencuri adalah mengambil barang atau kekayaan milik orang lain secara melawan hukum tanpa izin. Yesus ada izin apa nggak di situ? Nggak ada, Pak. Berdosa. Oke. Yesus mencuri di situ. Coba kamu buka di Yohanes 8 ayat 46-nya. Ah, ngapain saya disuruh-suruh Bapak? Bapak buka sendirilah. Kecuali Baik, Bapak saya ngasih paus sama saya. Nandar nih, kamu bukakan. Ya. Nih aku kirim Kamu kan- paus baru. Enak aja kamu- saya disuruh-suruh. Ya sudah, kamu kirim paus lah buat aku. Iya, maksud saya kalau Bapak nyuruh-nyuruh saya minimal nih Nandar paus 1 baru. Nandar baca ini ya. Saya disuruh-suruh, Tapi, Pak. Saya kan tapi, bukan bro. karyawan Bapak. Bapak yang Iya. baca sendirilah. Ya, bro. Enak aja. Bro, paling tidak kamu buka komal kayak gini, buka room kayak gini. Kamu kan ketika bahas pasal Alkitab, kamu kan dapat hidup, dapat makan dari sini nih. Ah, Jadi, kata siapa? ya, iyalah. Kata siapa dapat makan dari orang Kristen? Ah, orang Kristen mana ada yang ngasih saya duit, Pak? Ketika kamu bahas Alkitab, followers kan semakin banyak. Sehingga gift buat kamu juga semakin banyak. Saya sebelum main Jadi, TikTok paling sudah tidak- jadi YouTuber, Pak. Saya Ya. sebelum main TikTok sudah jadi Ya. YouTuber. Ya, kamu YouTuber juga, kamu bahas juga banyak tentang Alkitab. Iya, sekarang saya tanya, si Edis Makanya, si Edis dapat makan dari bahas apa? Ada bahas Islam. Jadi, Kalau bro. dia bahas Kristen nggak makan dia. Jadi, bro, Sama aja, Pak. Si Edis, sebentar dulu, Pak. Si Edis Sida Butar yang matanya juling itu nggak mungkin dia makan kalau nggak bahas Islam. kalian kan dapat banyak makan tuh. Jadi kayak kami bersyukur bahwa dengan adanya TikTok kalian membahas Alkitab. Udah kalian keluar sudah topik, bisa keluar topik, makan. Pak. Bacakan aja, Pak. Anda keluar topik, Oke, Pak. baik. Siap. Ya, di sini Yohanes 8 ayat 46-nya berkata, Yesus berkata, "Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Aku berkata benar. Mengapa kamu tidak percaya kepadaku?" Nah, siapa di sini? Ini orang yang menjadi saksi hidup Yesus saat itu. Dan Yesus bertanya kepada mereka, "Siapa di antara kalian yang bisa membuktikan bahwa aku berdosa?" Lalu mengapa bro berkata bahwa Yesus berdosa? Hanya Saya karena tunjukkan tidak lagi. ada ayat, sebentar bro. Hanya karena tidak ada ayat yang tertulis secara eksplisit dalam Alkitab bahwa Yesus telah mengembalikan keledai itu. Lalu bro dan teman-teman selalu menjustify Yesus bahwa Yesus mencuri, bahwa dia tidak mengembalikan. Nah, Baik. ini yang supaya Anda bisa tahu, bro. Baik. Alkitab juga berkata, tidak segala sesuatu ditulis di dalam kertas. Enggak, Karena baik. semua itu ditulis, maka tidak akan cukup kertas di dunia untuk menulis. Iya, menulis. nah itu jawabannya. Ada dosa Yesus tapi tidak ditulis juga. Ada. Ini secara implisit. Ya, secara eksplisit juga ada sebetulnya tapi nggak ditulis. Yesus sendiri berkata, siapa di antara kamu yang bisa membuktikan aku berdosa? Ya itu siapa yang ngomong? Kepada siapa Yesus itu yang dia? berkata. Ya Yesus kepada yang siapa? Enggak, Yohanes Yesus berkata 8 ayat maksud saya 46. Yesus Iya. berkata, ini kata Yesus. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? ya baik, saya Siapa? tunjukkan ayatnya ya. Yohanes 8 ayat ke-46 kan? Mhm. Oke, saya buka dulu perikopnya.
Bentar ya. Ya, sambil cari, Bro. Ya enggak, saya udah nemu, tapi saya lihat ingat konteksnya begini dulu. aja, Bro. Ya. Oke, sekarang saya tanya. Yesus di sini berbicara dengan siapa? Coba. Nah, nggak tahu dia. Sekarang sekali lagi saya tanya. Ketika Iya. Yohanes 8 yang Anda maksud, coba baca perikopnya. Yesus berbicara dengan siapa? Baca ayat 37-nya. Baca ayat 37-nya. Bapak. Coba baca ayat 37-nya. Yesus ngomong sama siapa? Ya, tenang aja. Coba Bapak baca tuh dari ayat 37 sampai ayat ke 46 Bapak baca. Ya. Jadi ini Yesus sedang berbicara dengan orang-orang Yahudi. Dengan orang-orang Yahudi. Ya. Sekarang saya tanya, yang menyaksikan Yesus mencuri keledai orang Yahudi atau murid-murid Yesus? Sebentar, Bro. Jeder kon. Ini Pak, saya jelaskan. Bagaimana orang sabar dulu, saya tanggapi. Sabar dulu Pak, jangan kejang-kejang. Jangan kejang-kejang Bapakku yang aku kasihi. Sabar dulu. Ya, konteks Yohanes 8 kalau dibaca ayat 37 sampai 46, Yesus ngomong sama orang Yahudi, bukan berbicara dengan murid-muridnya. Yang mengetahui, yang menjadi saksi Yesus mencuri keledai itu bukan orang Yahudi. Bagaimana orang Yahudi tahu kalau Yesus mencuri? Yesus mencuri keledai dan dia tidak mengembalikan. Yang tahu adalah murid-muridnya. Jadi kalau nanya sama saja, saya seperti bertanya kepada Anda. Tunjukkan. Bro. Sabar dulu, saya kasih tahu nih. Seperti sabar dulu. Seperti saya bilang begini, Pak Kingdom, tunjukkan di mana aku pernah jamah-jamah seorang wanita. Ya Anda pasti tidak tahu, karena Anda tidak tahu hidup saya. Yang tahu hidup saya ya orang-orang dekat dengan saya. Pak Kingdom, tunjukkan kepada saya ada satu wanita yang sudah saya jamah-jamah susunya. Di mana? Ya Anda pasti tidak tahu, nggak bisa menunjukkan karena Anda tidak hidup sehari-hari dengan saya. Sama Yesus ngomong sama orang Yahudi, tunjukkan di mana dosaku. Ya yang menyaksikan Yesus berdosa kan 12 muridnya. Dia mencuri keledai dan berbohong tidak mengembalikan. Logikanya begitu Bapakku. Bro, kita ini kan sama-sama belajar bahasa Indonesia ya kan. Dan kalau Anda juga memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar, coba kamu berpikir secara logika. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk mengambil keledai, padahal dia sendiri kan nggak tahu nih kalau dia manusia biasa, lalu bagaimana dia bisa mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ada keledai betina yang tertambat? Kalau dia manusia biasa, dia pasti tidak akan tahu ada keledai. Tetapi karena dia Tuhan, maka dia berkata ada keledai yang tertambat, dan dia mengatakan bahwa pergilah dan kalau ada orang yang bertanya, katakan Tuhan memerlukannya. Enggak. Kalau kita memahami bahasa Indonesia, bagaimana seorang yang mau mencuri, dia masih berdiskusi dengan murid-muridnya. Itu bukan sesuatu hal yang aneh, Pak. Itu bukan sesuatu hal yang aneh, ya kan? Ya itu gini, tapi entry point kita itu sabar dulu. Entry point kita ini, sabar dulu. Sebentar. Entry point kita ini bukan keledainya ditambat, bukan tempatnya di mana, bukan. Yang menjadi entry point adalah mencuri secara kaidah bahasa adalah mengambil sesuatu tanpa izin yang punya. Kalau itu adalah punya Yesus, sabar dulu. Aduh, si Bapak ini, Pak, sabar dulu dong. Enggak, saya udah maksud. Sabar dulu. Saya tanya Anda. Apakah Yesus sudah tak melihat keledai liar itu, keledai yang tertambat itu? Apakah Yesus sudah melihatnya belum? Yohanes 21 ayat 25, tidak semua yang dilakukan oleh Yesus ditulis dalam Yohanes. Jadi itu bisa saja udah, cuma nggak ditulis. Menurut kamu, apakah Yesus sudah melihat keledai itu atau belum? Ya, sudah. Karena semua cerita Yesus itu tidak ditulis, sudah. Dia ini dulu, dia apa namanya itu, dia apa ya? Kalau maling itu, sabar dulu. Kalau maling itu dia memantau dulu situasi. Oh, di sini tuh ada keledai. Oh, yang keledainya ditambat nih. Nah, dia memantau dulu nih.
Nah, Oke, setelah yang memantau kedua, sadar dulu. Kan Anda katakan bertanya ke bahwa saya. tidak Sabar. tertulis. Kan Bapak Tidak yang nanya. tertulis. Kamu bilang Malah bahwa Yesus ngotot. sudah mengamati itu dan Yesus sudah melihat. Tidak tertulis. Lalu kenapa kamu bisa mengklaim bahwa Yesus mencuri padahal di situ tidak tertulis Yesus tidak mengembalikan keledai padahal tidak tertulis juga apakah Yesus Iya. mengembalikan atau tidak. Tetapi Baik, Anda sudah boleh saya jawab? selesai bahwa Yesus tidak mengembalikan walaupun Baik. di situ tidak tertulis. Baik, Lalu boleh saya bagaimana jawab? kamu bisa tahu- Baik, boleh saya jawab? Boleh? Bagaimana kamu bisa tahu bahwa keledai Boleh itu- saya jawab? Nah, oke jawab. Boleh saya jawab, ya? Silakan. Oke, kita tunjukkan ayatnya ya. Nah, saya akan tunjukkan dulu definisi mencuri. Mencuri itu apa, Pak? Mencuri itu, ini Pak definisinya. Mencuri, mengambil barang atau harta kekayaan milik orang lain secara melawan hukum tanpa izin dan dengan niat untuk memiliki secara permanen. Oke. Kita lihat di sini ayat Bible-nya. Sabar. Oke. Kamu Sabar sudah dulu, bacakan? sabar dulu. Ini saya baru ngomong udah dipotong. Sabar dulu, kita lihat ayat Bible-nya ya. Jangan panik bro, jangan panik. Kok jangan panik, gua baru ngomong itu Bapak yang panik, kok saya dibilang panik gimana sih? Aduh. Nih. Nah. Lihat Bapak ya, ada 2 ayat nih ya. Nah, oke, kita baca nih Markus 11 ayat 3 sama aja. Dan jika ada seorang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawabannya, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Nah, dosa yang dilakukan oleh Yesus. Si Bapak ini ya ampun. Ya ampun. Dengarkan saya. Astagfirullah, dia nggak aduh. Bapak bisa. Bapak ini sabar dulu. Bapak ini lebih tua daripada saya loh. Saya 30 tahun, Pak. Masa Bapak tidak bisa menjadi pengayom yang baik buat orang yang lebih muda? Baik, Di dalam silakan. Islam itu, Pak, sabar. Di dalam Islam itu kita wajib menghormati orang yang lebih tua dan wajib menyayangi orang yang lebih muda. Makanya saya menghormati Bapak karena Bapak secara umur bukan mungkin pasti lebih tua daripada saya. Saya baru 30 tahun, kelahiran 95 bulan 12 tanggal 25 Desember. Sabar. Kira-kira tampang saya Astagfirullah. lebih muda Udah. atau lebih muda saya? Bapak ini mau saya ngomong, dengar. Iya, lebih muda Anda atau apa saya? Ya lebih muda saya, Pak. Masa sih? Loh, ya saya 25, Pak. 25 saya, Pak. Bapak Ya, sudah tapi- tua loh, beda loh, Pak. Mukanya beda loh, Pak. Bapak sudah keriput nih, aku nih. Masa Bapak tidak bisa membedakan muka, Pak? Orang lain aja bisa membedakan. Ya, mohon maaf Pak ya. Memang kenyataan Bapak lebih tua daripada saya. Nggak mungkin dong saya ngaku lebih tua daripada Bapak. Oke, lanjut ya. Tuh sampai mana tadi? Oke. Nah, mencuri itu mengambil sesuatu tanpa izin. Ternyata Yesus itu mengambil sesuatu tanpa izin. Tanpa izin dia mengatakan kalau ada orang yang menegur, Tuhan memerlukannya. Kalau itu miliknya, nggak usah Tuhan memerlukannya, itu milik saya, harusnya begitu. Itu keledai saya, milik saya. Ngapain ada orang menegur terus bilang Tuhan memerlukannya dan akan segera mengembalikan. Kalau itu punya Yesus, harusnya nggak usah bilang dan akan segera mengembalikannya ke sini. Nggak usah, itu punya saya, ngapain dibalikin atau tidak, itu punya saya. Jadi ini adalah indikasi besar kalau itu milik orang lain dan diambil tanpa izin. Diambil tanpa izin secara kamus besar bahasa Indonesia itu namanya mencuri. Ini dosa pertama Yesus. Yang kedua, dalam kejadian ini dosanya ada 2. Akan segera mengembalikan. Ya, mengembalikan apa? Keledai itu ke situ. Itu ayatnya kan tidak berhenti sampai di situ. Ada enggak ayat yang berbicara tentang keledai itu dibalikin? Ada enggak? Ada atau tidak? Ini kan runut. Katanya Alkitab itu berbicara secara runut. Coba, di mana itu? Ayat Yesus mengembalikan keledai. Kalau enggak ada, berarti Yesus berbohong. Ya, jadi bro, seperti Anda mengatakan tadi bahwa ada yang tidak tertulis, ya kan? Contohnya bahwa tadi Anda mengatakan bahwa Yesus mungkin sudah memantau keledai itu, walaupun tidak tertulis di dalam Alkitab, ya kan? Dan Yesus juga pasti sudah mengembalikan keledai itu, walaupun Nah, di mana ayatnya pasti, Pak? jangan sudah, Pak. berspekulasi. Jangan Tidak spekulasi. bro. Oke. Spekulasi Tidak. itu namanya. No. Kan kita sudah baca, Anda sudah baca tadi kalimat terakhirnya, Tuhan akan segera mengembalikannya. Baik.
Ayat itu ayat terakhir atau dia tidak? Mengembalikan itu. Artinya setelah Yesus selesai memakainya. Ayat itu, ya ayat pasti itu terakhir atau tidak? Mengembalikannya. Iya, Karena ayat tadi itu kita ayat terakhir atau baca, tidak? Yesus Kecuali sendiri itu adalah ayat terakhir, Pak. Kecuali Iya. itu adalah pasal ayat terakhir baru. Ini bukan ayat terakhir, ada ayat lanjutannya. Ya bro, makanya Yesus berkata, tadi kita baca ayatnya yang mengatakan bahwa Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang bisa membuktikan saya berdosa? Iya kan? Jadi kalau Anda berkata Itu bahwa orang Yesus- Yahudi lagi, Bapak bawa-bawa lagi ayat yang sudah saya tanggapi. Itu orang Yahudi yang ditanya, bukan murid-muridnya. Ya orang Yahudi yang nggak ngerti kalau dia mencuri keledai, Pak. Baik, saya Gimana tanya sih? Anda, kira-kira Anda percaya nggak Yesus itu bisa melakukan segala mujizat itu yang telah terjadi, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air? Kamu percaya nggak Yesus bisa melakukan? Nggak ada korelasinya, Pak. Nggak ada korelasinya. Nggak ada. Ada korelasinya. Ada Nggak korelasinya. ada. Yesus mencuri keledai, intinya udah itu. Oh Nggak ada. baik, nggak masalah. Itu tuduhanmu nggak apa-apa. Bukan tuduhan, itu memang ayatnya begitu secara kaidah bahasa. Tidak Udah Pak ya, ada tertulis bahwa Bapakku Yesus nanti mencuri. siap. Bapakku mohon maaf, terima kasih karena kalau saya terus menerus bolak-balik muter-muter, mohon maaf teman-teman ya, ini saya mau Jumatan, nanti nggak Jumatan sayanya. Saya mau prepare dulu sholat Jumat. Mohon maaf Bapak ya, kalau saya tanggapi nanti ditanggapi lagi. Ditanggapi lagi. Nanti saya nggak sholat Jumat. Saya mau sholat Jumat dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Ya nanti habis sholat Jumat, kalau tidak habis sholat asar nanti saya live lagi. Terima kasih yang sudah tap-tap layar. Terima kasih yang sudah nge-give. Berkah selalu buat teman-teman semuanya. Mohon maaf ya teman-teman, saya mau sholat Jumat dulunya. Ini kan hari Jumat.